Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng klasik Salah Asuhan bagian ke-34. Selamat mendengarkan. Ibu Hanapi menyapu matanya dengan ujung selendang, menahan air mata yang hendak turun berderai. Kalau itu yang engkau tanyakan, Hanapi, tak susahlah ibu akan menjawabnya selama engkau tidak di rumah. Rafiah dan Syafi'ilah akan ganti engkau jika mereka itu jauh pula dari ibu. Entah singkatlah rasanya umur ibu. Hanapi berdiam diri sejurus lamanya. Pada waktu itu teranglah jalan yang hendak ditempuhnya. Maka diujinya dirinya dengan diri Rafiah bersama Syafi'i. Apakah harga dirinya buat ibunya? Secara keadaannya sekarang, ia hanya hidup asik merindukan Kori saja, dengan keyakinan bahwa ia baru akan bertemu pula dengan Kori hanya jika ia menurutkan mati akan perempuan itu. Hidup di dunia ini sudah tidak berharga baginya. Tak ada lagi cita-citanya, tidak ada suatu jua yang akan menarik hatinya. Adanya di kampung itu sudah nyata mengosongkan rumah gedang itu, dan tak ada pula orang lain yang suka menghampir ke sana. Perhubungan ibunya dengan orang kampung seolah-olah sudah putus pula, karena orang tua itu tidak suka meninggalkannya di rumah seorang diri. Jadi tiadalah ia pernah datang berkunjungan ke rumah-rumah lain. Sedangkan dengan orang-orang di rumah di atas, anak-anaknya sendiri, jarang-jarang ia bergaul. Di dalam sesuatu hal nyatalah bahwa orang tua itu hidup semata-mata guna anaknya saja, guna Hanapi yang oleh penduduk kampung telah disebut orang gila, orang pusung. Jika Hanapi anaknya itu ada berjasa atau setidak-tidaknya menjadi semarak rumah gedang, menyenangkan hati ibunya, tentu ada manfaatnya bagi ibu itu. Ia tinggal di dalam kampung. Tapi Hanapi sendiri berasa bahwa dirinya seolah-olah bekas orang, bukanlah orang lagi. Seorang anak yang lebih banyak merusakkan kesenangan ibunya dan kesenangan orang kampung daripada hidup berjasa, yang sudah menyempit dan menjadi beban berat bagi ibunya yang setua itu. Sebaliknya, Hanapi memandang pula akan diri Rafiah dan diri Syafi'i. Diuji-ujinya pula harga kedua orang itu bagi ibunya. Alangkah besar jasa Rafiah kepada orang tua itu. Alangkah besar faedahnya bila orang tua yang searif sebijaksana itu hidup mengasuh Syafi'i, bakal orang, daripada menunggu Syafi'i, bekas orang yang merintangi dan mengganggu kesenangannya saja. Lamalah ia duduk termenung membanding-bandingkan itu, dan semakin amanlah dalam hatinya. Ibunya menyangka bahwa ia sedang memikir-mikirkan hendak menyuruh Rafiah dengan Syafi'i datang ke Koto Anau. Dan dengan besar harapan dimulainyalah meninjau-ninjau, berkata, "Ya Hanapi, sekarang engkau sudah di rumah. Alangkah senangnya hati ibu bila cucuku ada di sini pula." "Syafi'i jangan diceraikan dengan ibunya, Bu." "Maksud ibu kalau ia datang bersama-sama dengan Rafiah?" Air muka Hanapi segera berubah pula, berkata dengan tetap, "Janganlah ibu mengenang-enangkan juga hal yang serupa itu. Istriku hanyalah Kori." Ibunya berdiam diri pula, dan semenjak itu mulut Hanapi bagai terkatup pula, dan tiadalah ia memberi jalan kepada ibunya buat berunding-runding lagi. Peranginya makin mengkhawatirkan pula, makanya mulai kurang, dan setiap malam hampir-hampir tak tidurlah ia. Mukanya makin pucat, sedang matanya cekung, berwarna biru selingkarannya. Ke sawah ia sudah jarang-jarang, kebanyakan ia tinggal berkubur saja di dalam kamarnya. Pada suatu malam dekat hendak subuh, terperanjatlah ibu Hanapi mendengar anaknya mengerang. Oleh karena Hanapi tidak pernah mengunci pintu kamarnya, dengan mudah orang tua itu sudah masuk ke dalam. Terkejut melihat keadaan anaknya, Hanapi tidur menangkup, kepalanya menjulur keluar tempat tidur, sedang spray dan tikar pandanya yang ada di muka tempat tidurnya sudah penuh berlumur darah. "Hanapi, Hanapi, anakku, apakah yang sudah terjadi atas dirimu?" Demikian ibunya sudah menjerit.
Tidak, tidak berarti, Bu. Sakit perut, tapi sudah mulai baik, sahut Hanapi. Seketika ibunya sudah membetuli tidurnya. Engkau muntah-muntah darah, Hanapi. Oh, anakku, siapakah kiranya yang hianat memberi engkau makanan berbisa? Sudah penyakitku serupa itu, Bu. Dahulu sekali di Betawi. Ibunya berlari-lari keluar rumah membangunkan sekalian ahli yang ada di rumah di atas dan di rumah di Baruh. Dan dengan seketika dipasangnyalah lampu-lampu gedang itu dan penuhlah orang kampung, besar kecil, tua dan muda, laki-laki dan perempuan dalam rumah itu. Salah seorang dari Mama Hanapi meminta sirih dengan air dingin di dalam piring, dan setelah merendamkan sirih itu ke dalam air dan membacakan doanya sambil menggeleng-geleng, maka dipastikannya bahwa ramuan yang sedang mengancam jiwa Hanapi ialah datang dari jauh, dari seberang lautan. Musuh-musuh Hanapi yang ada di sana sedang bekerja. Air itu harus diminum oleh Hanapi buat menolak segala bahaya. Buat menyenangkan hati ibunya, Hanapi meminum air itu dengan sekali teguk. Hanya ibunya pun belum bersenang hati. Seyakin-yakinnya kepada dukun, masih ada pula keyakinannya kepada dokter. Dengan tidak setahu anaknya, disuruhnyalah salah seorang keluarganya menunggang kuda tengah malam itu ke Solok buat menjemput dokter. Meskipun dengan jalan apa dokter itu mesti terbawa bersama-sama. Hari sudah siang, matahari sudah memancarkan sinarnya, memberi nikmat ke seluruh alam. Penyakit Hanapi semakin keras, hanya sepatah-sepatah saja ia berkata-kata dengan ibunya, makin banyaklah darah hidup yang dimuntahkannya. Di antara keluarga Hanapi rupanya tak kurang dukun, ada yang menikam ayam dengan sekin, ada yang menabur-nabur beras di halaman, ada pula yang asyik membaca doa di kamar sebelah dekat kepala Hanapi. Semua dukun itu telah berkeyakinan bahwa ramuan itu datang dari jauh. Maka datang pula lah seorang membawa urat kayu 7 rupa, daun dan kulit kayu 7 rupa pula. Keraslah hardik dan perintahnya di dapur. Buat menyuruh rebus barang-barang yang dibawanya itu, ada pula yang merendam-rendamkan hulu kerisnya ke dalam air dingin, sedang air itu harus pula diminum penolak ramuan. Tapi belum sampailah Hanapi kepada meminum segala obat-obat penawar itu, maka datanglah dokter dengan tergopoh-gopoh. Meskipun Indis Art itu belum berkenalan dengan Hanapi, tapi hal ihwal Hanapi bukan rahasia lagi baginya. Cukuplah didengarnya dari sekalian orang demi mendengar dari orang yang menjemput hal muntah-muntah darah itu. Maka dokter itu pun tidak ragu-ragu lagi perkakas yang perlu dibawanya buat menolong. Sesampainya di rumah gedang, didapatinya Hanapi di dalam letih tapi masih sadar akan dirinya. Terlebih dahulu dokter menyuruh sekalian orang keluar dari kamar kecuali ibunya. Dengan enggan hati sambil bersungut keluarlah dukun-dukun itu seorang-seorang bermenungan duduk di tengah rumah. Akhirnya mereka membuka tutur lalu mufakat tentang kewajiban masing-masing yang perlu dilakukan. Masing-masing menaruh keyakinan bahwa di dalam hal yang serupa itu lebih besarlah hak mereka daripada hak dokter. Karena Hanapi itu ahli warisnya, sedang dokter tak mungkin pandai menolak ramuan. Karena ramuan itu didatangkan orang dengan jalan yang halus. Dokter tentu akan membedah perut Hanapi, dan sebelum membedah itu perlu benar nyinyik mamak dibawa mufakat dahulu. Karena Hanapi sudah nyata tidak berdaya, hal ihwalnya harus dipulangkan kepada tanggungan nyinyik mamaknya. Maka mufakat pulalah mereka akan menyampaikan kebulatan mufakat nyinyik mama itu kepada dokter, yaitu akan dinyatakan kepada dokter itu bila ia hendak membedah haruslah bermufakat dahulu dengan nyinyik mama serta penghulu besar batuah. Meskipun hendak dipancung putus, digantung tinggi, dibuang jauh, asal ada kebulatan kata dengan nyinyik mama, bolehlah dilakukan. Setelah dapatlah pula kebulatan tentang itu, dibawanyalah pula dengan kata mufakat siapakah di antara nyinyik mama yang terbilang arif bijaksana yang berpadanan buat diutus kepada dokter buat menyampaikan kebulatan kata nyinyik mama itu.
Keputusan tentang memilih utusan itu pun tak kunjung dapat, karena masing-masing yang terpilih menyerahkan jabatan itu kepada yang lebih arif, lebih bijaksana daripadanya. Masing-masing mengaku baru berumur setahun jagung, berdarah setampuk pinang, pulang mufakat pada yang tua-tua. Sementara itu, dokter yang sedang diperkatakan di luar itu tidak pula tinggal berdiam diri di dalam kamar. Seketika juga tas yang dibawanya sudah terbuka. Dikeluarkannya lah sebuah pompa kecil bersama obat-obat di dalam botol. Hanapi memandang segala perbuatan dokter itu dengan senyum, berkata di dalam bahasa Belanda, "Apakah Tuan tidak tahu penyakitku?" "Tahu betul, Tuan Han," sahut dokter. "Nah, sublimat bukan terminum dengan kesalahan, tapi sengaja." "Benar, tapi aku wajib menolong Tuan," kata dokter kepada Hanapi. "Sia-sia banyak kutelan. Tuan tidak berhak. Aku sengaja mau pergi." "Tuan harus kasihan kepada ibu Tuan, kepada anak bini Tuan. Perbuatan serupa ini perbuatan kasar, laku pengecut. Maaf Tuan Han kalau saya berkata kasar, tapi bukanlah laku serupa itu tersebut laku orang yang berani." "Memang kasihan. Ibuku, aku pengecut, tapi hidupku kosong. Habis cita-cita baiknya." Setiap orang tiadalah hidup buat cita-cita saja, tapi terutama buat kewajiban pada ibunya, kewajiban pada anak istrinya, kata dokter kepada Hanapi. "Dokter tahu hal saya," sahut Hanapi. "Tahu betul Tuan Han, anak-anak kampung pun tak ada yang tidak mengetahuinya." "Nah, kewajiban itu sudah lama sia-siakan," kata Hanapi kepada dokter. "Itulah sebabnya, maka Tuan sekarang lebih daripada wajib pula memperbaiki segala kelupaan itu. Marilah, obat-obat sudah siap, saya mesti memompa isi perut keluar. Lihatlah keadaan ibu Tuan yang sangat pula khawatirnya. Jika Tuan tidak memberi sempat kepada saya buat bekerja dengan selesai, tentu saya terpaksa memakai kekerasan," sahut dokter kepada Hanapi. Pompalah dokter, kasihan ibuku. Dokter, jangan dikatakan aku ini minum sublimat. Marilah, kuikhtiarkan buat menolong jiwa Tuan. Kewajiban Tuan, kewajiban saya sendiri akan melakukan segala ikhtiar supaya Tuan sembuh kembali, kata dokter kepada Hanapi. Dokter tahu percintaan. Mendengar perkataan itu termenunglah dokter sejurus. Tidak tentu yang akan diperbuatnya. Sebagai dokter sungguh berkewajiban besarlah ia akan menolong yang sakit itu. Tapi si sakit itu dengan ikhlas hati sudah tetap hendak menghabiskan jiwanya. Apakah daya dokter bila Hanapi tetap pada maksud yang tersesat itu? Tambahan lagi, telah yakinlah ia sebagai dokter bahwa penyakit serupa itu tak mungkin akan kepintasan lagi. Sebutir tablet sublimat sudah cukup akan menewaskan kuda. Hanapi sudah menelan 4 butir 12 jam yang telah lalu. Sekali lagi ia menghampiri Hanapi berkata dengan lemah lembut, "Tuan Han, bagi Tuan amat melarat jika berkata-kata panjang. Baiklah Tuan, mendengarkan saja apa yang hendak saya tuturkan. Sebagai dokter dan sebagai manusia, kita berhadapan sebagai orang yang sama-sama terpelajar, sama-sama sopan, sama-sama muda, dan sudah tentu sama-sama pula mengetahui dan menderita akan arti cinta. Dengarlah, sepanjang pendapat saya, cinta itu akan berbukti benar bila yang menaruhnya tahu menaruh sabar, tahu menegakkan kepalanya di dalam segala rupa, mara bahaya, serta rintangannya. Cinta itu tahu memberi korban jika perlu. Jika orang yang bercinta seketika saja sudah menundukkan kepala atau mencari jalan hendak lari setiap bertemu rintangannya, tidak sucilah cinta itu. Ingatlah,
Selain daripada istri yang hilang, Tuan masih mempunyai ibu dan mempunyai anak. Kedua makhluk itu berhak pula atas cinta Tuan. Dan tak adalah beringin besar tempat berlindung, tiang teguh tempat bersandar bagi mereka hanyalah Tuan. Kewajiban terhadap kepada anak yang masih kecil dan kepada ibu yang sudah tua itu harus dijadikan suatu cita-cita yang besar. Dan tersesatlah Tuan secara Tuan berkata tadi bahwa hidup Tuan sudah kosong, tidak menaruh cita-cita lagi, seolah-olah hendak mencucikan dan hendak meneguhkan cinta Tuan kepada seseorang perempuan yang sungguh Tuan cintai. Haruslah Tuan terlebih dahulu memegang teguh akan segala kewajiban, karena manusia tahu kewajiban itulah saja yang boleh dikatakan manusia yang layak menaruh dan menerima cinta. Sekarang tentang kewajiban saya sebagai dokter dan sebagai manusia datang kemari. Datangku kemari ialah atas kehendak ibu Tuan yang amat cemas melihat keadaan Tuan. Apa yang akan terjadi atas diri Tuan, Tuhan saja yang akan mengetahuinya, dan Tuhan pula yang menguasainya. Jiwa makhluk ada di tangan Tuhan, tapi manusia harus berikhtiar. Tersesatlah ia bila ia hanya menanti takdir Tuhan saja dengan tidak melakukan sesuatu ikhtiar. Aku diminta datang kemari oleh ibu Tuan buat berikhtiar hendak menolong. Marilah kita bersama-sama berikhtiar sekadar buat menyenangkan hati ibu Tuan, dan bagiku akan menyenangkan hatiku sendiri pula. Silahkanlah dokter. Tapi kata Hanapi tidak dilanjutkan berkatanya. Maka dilakukanlah oleh dokter segala yang perlu buat memompa isi perut Hanapi keluar, meskipun ia yakin bahwa pekerjaannya tidak akan menolong lagi. Waktu hendak pulang, dokter sudah membawa ibu Hanapi berunding. Dikatakannya bahwa Hanapi mendapat penyakit di dalam perut yang jarang-jarang sekali dapat kepintasan oleh obat. Belum lama dokter turun dari rumah gedang itu meninggalkan Nyinyik Mama yang masih belum putus dalam bermufakat. Maka Hanapi sudah menggapai ibunya supaya menghampirinya. Dengan bimbang hati mendekatlah ibunya ke kepalanya, lalu Hanapi berkata dengan suara lemah lembut, "Ibu, ampuni akan dosaku. Sapei pelihara baik-baik. Jangan diturutnya jejakku. Ya anakku, sudahlah lama engkau aku ampuni. Hal anakmu janganlah engkau risaukan. Mengucaplah Hanapi, kenangkanlah nama Tuhan dan Rasul supaya lurus jalanmu." Hanapi memandang dengan sedih kepada ibunya berkata, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Dalam berjabatan tangan dengan ibunya, melayanglah jiwa Hanapi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiap-tiap pemuda yang bersekolah di Betawi datang melihat-lihat temasa ke Danau Singkarak atau ke Sawah Lunto dan singgah ke Solok. Belum pernahlah mereka melampaui sebuah rumah kecil yang amat bersih rupanya. Rumah itu dibeli oleh ibu Hanapi dan di sanalah ia tinggal bersama Rafiah karena perlu menyekolahkan Safei. Rafiah tidak suka bercerai dengan mentuanya yang sudah dipandangnya sebagai ibu kandungnya. Sedang ibu Hanapi pun berkata hendak menurutkan orang yang berdua itu kemana perginya. Rafiah tetap menolak hendak dipersuamikan. Ia berkata tak sampai hati akan memberi ayah tiri kepada Safei. Ibu Hanapi memerlukan benar menyembelih ayam tiap-tiap kedatangan anak-anak sekolah dari Betawi. Pemuda-pemuda itu senang sekali datang berkunjung ke rumah orang yang peramah dan arif bijaksana itu. Dan banyaklah di antara mereka yang mendapat pelbagai nasihat dari Ibu Hanapi berhubung dengan pakaian hidup. Banyaklah keluar pemandangan tentang kehidupan orang timur yang sekali-kali janganlah menjadi sepuhan dari barat. Safei turut mendengarkan nasihat-nasihat itu dan senantiasa ia berjanji sepulangnya dari negeri Belanda kelak akan kembali ke kampung meloko sawah ibunya. Setiap hari Jumat, Ibu Hanapi dengan Rafiah memerlukan datang ke kubur Hanapi membawa air dan bunga.
Hanapi dikuburkan di Solok, mayatnya diusung dari Koto Anau ke sana karena waktu hendak menguburkannya timbullah selisih sepanjang timbangan Tuan Kudemang. Tiadalah boleh mayat Hanapi dikuburkan di kampung, melainkan di kuburan orang Eropa juga karena ia sudah masuk Belanda. Ia memerintahkan mengusung mayat itu ke Solok setelah rapat nyinyik mama, yang menurut hak syarat dan adat di muka rapat asisten residen barulah putus buat menguburkan mayat Hanapi di kuburan orang kampung saja. Hingga sudah senja barulah Hanapi terkubur. Tamat pemirsa. Unhappy ending akhirnya ya, seorang Hanapi yang tadinya pribumi asli karena salah asuhan ingin menjadi seorang asing warga Belanda, dan seperti itulah kisahnya. Mudah-mudahan dari kisah ini kita ada sedikit manfaatnya, contoh dan lain sebagainya. Semoga di malam besok Bang Elgi bisa membacakan dongeng atau roman yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.